Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadiah SPD. Saya adalah peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan ke-37 kelompok 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil mind mapping yang sudah saya buat guna memenuhi tugas Latsar CPNS tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil dari mind mapping yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, langsung saja kita menuju ke definisi. Yang pertama, definisi wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain mengenal wawasan kebangsaan, kita juga mengenal namanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini cara pandang yang menyeluruh atau cara pandang melihat kesatuan Kepulauan Indonesia, kesatuan wilayah Nusantara secara utuh yang mempunyai aspek Trigatra dan juga aspek Pancagatra. Aspek Trigatranya yaitu adanya letak dan bentuk geografis, keadaan, kemampuan penduduk suatu wilayah, dan keadaan atau kekayaan alam. Selanjutnya, aspek Pancagatra atau aspek yang mengatur yaitu adanya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kembali ke wawasan kebangsaan tadi, beberapa peristiwa penting yang dialami bangsa kita. Yang pertama adalah perkumpulan anak muda di Aula Stovia, yang dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi yang dinamakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda berdirilah Organisasi Perhimpunan Indonesia yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Selanjutnya, adanya peristiwa Kongres Pemuda I tanggal 30 April 1926 dan Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kedua kongres ini bertujuan untuk menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air. Kemudian peristiwa berikutnya adalah pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaci Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang di Indonesia, yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Selanjutnya berdiri juga PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai upaya bangsa Indonesia dalam membentuk panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada beberapa peristiwa penting kebangsaan kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Adanya 4 konsensus dasar bangsa Indonesia di mana setiap negara perlu memiliki konsensus bersama demi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa negara, yaitu pertama, memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis negara Indonesia. Yang ketiga,
Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia. Yang keempat, adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, tentang untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya tentu harus memiliki identitas. Nah, identitas negara kita adalah yang pertama bendera Sang Saka merah putih. Yang kedua adalah bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Yang ketiga, Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Yang keempat, lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita masuk ke bela negara. Bela negara adalah merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kebanggaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan dan keutuhan wilayah NKRI. Selanjutnya, dasar hukum dari bela negara yaitu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1. Dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai bela negara. Salah satu cara keikutsertaan warga negara dalam bela negara ialah menanamkan nilai-nilai bela negara, yaitu ada 5 nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air bisa ditandai dengan sukanya menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara bisa dilihat atau diwujudkan dengan berpartisipasi dalam organisasi profesi maupun politik. Yang ketiga, setia pada Pancasila, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai yang keempat, rela berkorban untuk negara. Contohnya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Yang kelima dari nilai bela negara adalah kemampuan awal bela negara, yaitu salah satunya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya, ada implementasi dari nilai-nilai bela negara. Implementasi bagi ASN yang ASN tersebut mempunyai fungsi sebagai pelaksana publik, sebagai pelayan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Implementasi tersebut bisa berupa berpikir, bersikap, berbuat sesuai peran dan tugas fungsi ASN, kemudian menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam hal pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cermat, tepat, dan santun. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang mind mapping yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.